Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Saprihan SPD. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal fisika yang merupakan seri yang kelima. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang listrik statis serta listrik dinamis. Oke, namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya minta dukungan kalian dengan cara mengklik tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel Fisika Sapri. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, di mana dua buah muatan listrik KA sama dengan 6 mikrocoulomb dan KB sama dengan minus 2 mikrocoulomb berjarak satu sama lain. Di mana bila muatan 1 mikrocoulomb diletakkan di tengah antara KA dan KB, maka resultan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb tersebut adalah titik-titik 10 Newton, 20, 40, 60, dan 80 Newton. Nah, gambarnya kita lihat ada muatan KA 6 mikrocoulomb di sebelah kiri dan KB minus 2 mikrocoulomb. Kemudian muatan 1 mikrocoulomb diletakkan di tengah-tengah antara muatan A dan muatan B. Kira-kira berapa resultan daripada muatan yang timbul, resultan yang timbul pada muatan C ya, CC. Persamaannya adalah persamaan hukum Coulomb, di mana resultan gaya F-nya sama dengan gaya A pada muatan A dan gaya pada muatan B yang diakibatkan oleh muatan C tadi. Jadi sigma F sama dengan K QA kali QC per R pangkat 2 atau RAC pangkat 2. Sedangkan FB-nya sedangkan K QB kali QC per RBC pangkat 2. Inilah persamaan hukum Coulomb. Nah, kita lihat karena kebetulan berada pada jarak yang sama, sama-sama 3 cm, maka jaraknya kita kasih keluar saja. Berarti K kali QC per R pangkat 2 kali QA tambah QB. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tidak usah kita masukkan nilainya, tergantung pada pilihan jawabannya. Kebetulan pilihan jawabannya dari A sampai E ini adalah tidak ada yang sama. Karena itu kita ambil angka pentingnya saja, tidak usah kita ambil pangkatnya, ini hanya menggunakan trik cepat saja. Berarti K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kita tulis saya 9. Kemudian Q-nya 1 saja, tidak usah masukkan mikrocoulomb-nya. 1 saja, 9 kali 1 per R-nya adalah 3, sebenarnya dirubah lagi komentar tapi tidak usah. Lalu saya 3 pangkat 2, dalam kurung QA-nya 6, QB-nya 2. Jadi tidak usah kita masukkan pangkat-pangkatnya semua, dengan syarat bahwa jawaban pilihan jawabannya ini tidak ada yang sama. Berarti 9 per 9, 9 per 3 pangkat 2, 9 juga, berarti 9 per 9 sama dengan 1 ya, tetap. Berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 Newton. Berarti karena di sini 8 tidak ada ini 8 yang lain, berarti pasti pilihannya adalah 80 Newton. Oke, baik, lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar dua muatan berikut ini, di mana letak P agar muatan listrik di titik P itu tersebut dengan 0. Kuat medan listrik ini, jadi tadi itu hukum Coulomb, sekarang kuat medan listrik jika Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb. Jawabannya 2 cm di kanan Q2, 2 cm di kiri Q1, 8 cm di kanan Q2 dan seterusnya sampai ke bawah ya, A sampai E. Kita lihat muatannya, muatan Q1 di sebelah kiri sebesar 1 mikrocoulomb dan muatan Q2 sebesar minus 4 mikrocoulomb berjarak 2 cm. Nah, di mana kira-kira letak kuat medan listriknya yang sama dengan 0? Itu, yang sama dengan 0. Nah, pembahasannya bahwa karena dua muatan ini memiliki muatan yang berbeda, maka kuat medan listrik sama dengan 0 itu terletak di luar daripada dua muatan ini. Kalau muatannya berbeda. Nah, di mana letaknya? Dia akan berada dekat dengan muatan yang lebih kecil, berarti di sebelah sini adanya. Dia sebelahnya 1 mikrocoulomb. Berarti jawabannya itu tinggal 2 saja, B dan D saja. Nah, berapa besarnya? Kita gunakan persamaan ini. Untuk energi potensial sama 0, berarti kuat medan listriknya E1 kurang E2 sama dengan 0, berarti E1 sama dengan E2. Supaya kuat listriknya sama 0. Kuat medan persamaannya K Q1 per R1 pangkat 2
sama dengan E2-nya K Q2 per R2 pangkat 2. K-nya habis karena sama-sama nilai K. Tuliskan saja. Q1 per R1 pangkat 2 sama dengan Q2 per R2 pangkat 2. Oke. Nah, 1 kurang X pangkat 2 sama dengan 2 tambah X pangkat 2. Jadi di sini kita anggap sebagai X di sini. Ini. Muatan di sini kita anggap sebagai X yang ini. Ini karena kita tahu berapa jaraknya. Oke. Berarti 1 ini Q1 ya. Kemudian R-nya jaraknya ke sini sebesar X, berarti X pangkat 2. Kemudian muatan 2 besarnya adalah 4. Kemudian R-nya adalah 2 tambah ini 2 tambah X pangkat 2. Oke. Kita lihat jawabannya lagi lah selanjutnya. Nah, ini supaya hilang pangkat 2-nya, kemudian kita akarkan. Akarkan berarti 1 per X pangkat 2-nya hilang. Akar 4 sama dengan 2. Ini juga pangkat 2-nya hilang, tinggal 2 tambah X. Kita kali silang, 2 tambah X, ini tetap 2 kali X berarti 2X. Kita pindahkan, 2X kurang X sama dengan 2. Nah, 2X kurang X sama dengan tinggal X saja ya, berarti X-nya sama dengan 2 cm di kiri Q1. Ini jawabannya, nomor 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. 3 buah kapasitor, nah, kita masuk pembahasan kapasitor ini. Yang kapasitasnya masing-masing 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 12 mikrofarad disusun secara seri seperti pada gambarnya ini. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 12 volt dan beda potensial pada kapasitor adalah 12 mikrofarad. Berapa beda potensial ini pada C3 nih? Pada C3 di sini. Di sini berapa kira-kira beda potensialnya di sini? Di C3 ini. Gitu. Oke, pertama kita hitung dulu susunan pengganti kapasitor. Jadi kebetulan C1, C2, C3 adalah susunan seri. Maka persamaan untuk susunan seri pada kapasitor adalah 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kalau paralel itu C1 tambah C2 tambah C3. Kalau dia paralel. Berarti 1 per C seri sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12. Masukkan angka kapasitasnya. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya, penyebut 12 semua. 12. Ini berarti 12 per 4 sama dengan 3 kali 1, 3. Kemudian 12 bagi 6 dapat 2. Ini tetap. Berarti 1 per C seri sama dengan jumlah di atas berarti 6 per 12. Jadi seperti kapasitas pengganti totalnya adalah 2, 12 bagi 6 dapat 2 mikrofarad. Ini 2 mikrofarad tulisannya salah tulis ini. Nah, besar muatan totalnya, total keseluruhan muatan pada rangkaian ini Q total sama dengan C seri kali besar tegangannya. C serinya adalah 2 mikrofarad kali 120 sama dengan 240 mikrofarad. Nah, pada susunan seri, ini untuk susunan seri ya, besar muatan kapasitornya sama dengan muatan totalnya. Jadi besar muatan totalnya adalah 240, maka muatan pada Q3 ini juga 240. Ini kalau susunannya seri, jadi muatannya yang sama dia. Muatan kapasitor pada C3 itu sama dengan muatan total dalam rangkaian itu. Nah, kira-kira berapa besar tegangannya pada C3 ini? Nah, besar muatannya adalah V3 sama dengan Q3 per C3. Jadi Q3-nya tadi 240, ini 240 per 12 sama dengan 240 mikrofarad ya, 240 mikrofarad, tapi di sini juga C3-nya tadi 12 ya. Ini 12 mikrofarad, jadi mikronya habis, tinggal 240 per 12 sama dengan 12 volt. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Gambar berikut menunjukkan jarum voltmeter AC saat pengukuran. Apabila batas ukur alat ini adalah 300 volt, maka tegangan yang terukur adalah titik 60, 75, 150, 225 volt, atau 300. Pembacaan alat ukur tegangan, voltmeter, tegangan voltmeter, sama dengan pembacaan alat ukur ampermeter. Jadi kita lihat jarumnya menunjuk angka 75. Oke,
Tapi bukan berarti bahwa tegangannya 75 volt ini. Bukan begitu ya. Nah, kemudian batas ukurnya adalah 100, skala maksimalnya 100. Nah, cara membacanya adalah, jadi cara pembacaan adalah batas ukur bagi skala maksimum dikali skala terukurnya. Jadi batas ukurnya tadi, alatnya tadi sudah disebutkan 300. 300 per skala maksimumnya ini. Skala maksimumnya ini 100. Berarti 300 per 300 per 100. Kali skala yang terukur. Skala terukur ini tadi 75. Yang terbaca, skala yang terbaca itu 75. Itu terukur atau terbaca. Berarti 300 per 100 sama dengan 3. 3 kali 75 dapat 225 volt. Jadi bukan yang ditunjukkan langsung kita sebutkan 75, tapi dihitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi batas ukur per skala maksimum kali skala terukur. Oke, kita lanjut ke soal listrik dinamis. Perhatikan rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar berikut ini. Besar kuat arus I1 adalah titik. Ini I1. Ini. Berapa besar kuat arus pada I1? A 0,55 ampere, 0,30 ampere, 0,36 ampere, 0,45 dan 0,50 ampere. Nah, cara penyelesaian untuk soal seperti ini, pertama dulu adalah membuat loopnya. Loop ini terserah menurut kita saja, mau loop searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu saya ulangi, terserah kita saja. Kemudian yang kedua, membuat arah arus. Nah, arah arus itu mengikuti aturan dia. Jadi aturannya adalah dia arah arus ini mengarah dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, dari plus ke minus. Jadi ini arusnya mengalir ke sini, terus ke sini lagi, ini, kemudian turun ke bawah sini, ini, kemudian turun ke bawah sini, ini, kemudian kembali ke sini. Ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Demikian juga di loop 2. Loop 2 berarti mengarah ke sini, ini, gini, ini, kemudian ke sini lagi, kemudian masuk ke sini, kemudian keluar lagi ke sini, dan kembali ke sini. Itu caranya. Oke. Jadi kita buat dulu loopnya, kemudian yang kedua membuat arah arus. Arah arus ini adalah I1, berarti di sini masih I1 di sini. Di sini, kemudian yang kedua ini adalah I2 ya. Ini kita anggap sebagai I2. Oke. Ini agak kurang bagus tulisannya nih. Apa-apa, maklum saja. Oke, ini I2 sampai di sini, I2 sampai ke sini. Nah, di sini ini adalah I3. I3 ini. Kita anggap sebagai I3. Oke. Jadi yang keluar di sini adalah I3. I3 yang keluar lagi ke sini adalah I1. Jadi di percobaan ini yang masuk di sini adalah I3, yang keluar adalah I1 dan I2. Nah, cara penyelesaiannya adalah pertama kita lihat dulu loop 1. Loop 1 kita gunakan persamaannya ini adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini rumus dasarnya dulu. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi kita lihat dulu sumber tegangannya yang pertama loop 1 ya. Nah, kita lihat arah loopnya itu dengan arah tegangan itu pertama dia ketemu dalam minus. Jadi loop ini berputar ketemu minus, makanya di sini minus 6. Gitu ya. Ditambah ke atas. Ini kenapa tambah? Tambah 2I1 karena arah loop searah dengan arah arus, sama-sama searah jarum jam, makanya 2I1 di sini I1. 2I1. Tambah 2I3, ini juga 2I3. Ini 2. Ini arah loopnya searah dengan arah arus, berarti 2I3. Jadi minus 6 tambah 2I1 tambah 2I3 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan semua. 2I1 tambah 2I3 sama dengan 6. Pindah ruasnya menjadi minus 6. Minus 6 menjadi 6. Berarti 2I1 tambah I3 itu. Ini I3. I3 ini adalah menggunakan rumus Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff. I3 sama dengan I1 tambah 2. Jadi arus yang masuk dengan I3, yang keluar adalah I1, I2 tambah I1. Kita ganti ini 3, ini
kita ganti I3 dengan I1 tambah I2. Kita ganti I3 dengan I1 tambah I2. Sama dengan 6. Kita kali ke dalam, berarti 2I1 tambah 2I1 tambah 2I2. Ini kita kali ke dalam duanya, berarti 2I1 tambah 2I1 menjadi 4I1. 4I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Itu adalah kita anggap sebagai persamaan 1. Oke, sekarang kita masuk ke loop 2. Sini lagi loop 2. Masih persamaan yang sama, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pertama, loop ini ketemu plus di sini, plus 8. Ini plus 8 ya. Karena ini antara jarumnya, kutubnya ini panjang positif. Berarti positif 8. Kemudian mengarah ke sini, berputar lagi ke sini, ini ketemu berputar loopnya, berputar ketemu I3. Ketemu 2I3 menjadi minus 2I3. Kenapa minus? Karena dia berlawanan. Arahnya loopnya mengarah ke atas, arusnya mengarah ke bawah. Makanya berlawanan menjadi minus 2I3. Ini lagi berputar loopnya ke sini, ketemu lagi I2. 1I2. Berlawanan arah, loopnya ke kanan, arusnya ke kiri, makanya minus 1I2. Minus 1I2 sama dengan 0. Nah, kita pisahkan lagi. Kita dahulukan dulu I2. Minus 1I2 berarti tetap ya. Minus I2 kali 1 tetap ya. Minus I2 kurang 2I3. Kurang 2I3 sama dengan minus 8. Jadi berubah tanda menjadi minus. Karena dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Plus 8 menjadi minus 8. Semuanya kita kalikan minus. Makanya semua menjadi tambah. I2 tambah 2I3 sama dengan 8. Semua kita kali minus. Selanjutnya kita tambahkan, kita masukkan lagi I3. I3 itu adalah I1 tambah I2 dari sini ya, dari sini. Ya, I3 itu sama dengan I1, jadi I3-nya masuk ke titik percabangan, yang keluar adalah I1 dan I2. Kita ganti lagi I3 dengan I1 tambah I2. Berarti I2 tambah 2 I1 tambah I2 sama dengan 8. Sama dengan 8. Kemudian I1 tambah I2-nya kita kasih keluar lagi. I2 tambah 2I1 tambah 2I2. I2, nah 2I1 tetap di sini ya. 2I1 kasih keluar. Kemudian I2-nya itu, ini 1 I2-nya. Di sini 2. 2I2 tambah 1 I2 berarti 3. Jadi 3. Berarti 2I1 tambah 3I2 sama dengan 8. Ini saya anggap persamaan 2. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Tujuannya eliminasi adalah untuk menghilangkan I2 ya. Tujuan kita eliminasi adalah untuk menghilangkan I2-nya karena tujuan dari soal ini adalah untuk mencari nilai I1. Jadi habiskan I2. Persamaan 1 ini adalah 4I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Persamaan 2-nya 2I1 tambah 3I2 sama dengan 8. Supaya I2-nya habis, persamaan 1 kita kali 3, persamaan 2 kita kali 2. Semua kita kali 3, 3 kali 4, 12, 3 kali 2, 6, 3 kali 6, 18. Jadi 12I2 tambah 6I2 sama dengan 18. Persamaan 2-nya kita kali 2 semua, 2 kali 2, 4, berarti 4I1. 2 kali 3, 6, berarti 6I1, sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Ini I2-nya, supaya habis I2-nya kita kurangi, jangan ditambah, dikurangi. Karena kapan ditambah tidak habis I2-nya, kita kurangi di sini. Kita kurangi, maka I2-nya habis. Ini habis. 12 kurang 4 sama dengan 8, berarti 8I1. 18 kurang 6 sama dengan 2. Berarti I1 sama dengan 2/8 atau 0,25 ampere. Jadi besar kuat arus pada I1 di sini tadi adalah sebesar 0,25 ampere. Oke, saya kira itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di seri-seri berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.